Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Ya, ketemu dengan saya lagi ya untuk materi selanjutnya ya. Kita wajib bersyukur karena kita hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman. Alangkah lebih baiknya untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, ayo silakan. Siapa ketuanya? Laura ya. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ad-du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi wa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu ma'al lutfi wal afiyati was salati al-akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Dengan harapan kita hari ini diberikan kelancaran ya, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dalam belajar. Ya. Sebelumnya saya cek dulu kehadirannya ya. Hari ini yang tidak masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Kemarin kan sudah melakukan praktikum ya, bukan praktikum. Kemarin banyak yang tidak masuk karena apa? Oke, ya. Hari ini masuk semua sudah? Sudah masuk semua, alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki kegiatan inti pembelajaran, jadi saya ingin mengecek dulu kemampuan kalian terkait materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, konsep kesetimbangan. Masih ingat kira-kira? Ya. Konsep kesetimbangan. Belajar tentang apa saja kemarin? Reversible. Ya, reversible dan irreversible. Terus kemudian apa lagi? Kesetimbangan homogen dan heterogen. Nah, ini saya punya gambar nih. Ya, gambar tentang apa kira-kira itu? Ya, fotosintesis dari suatu pohon ya atau tanaman. Jadi reaksinya sudah ada di situ. CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah O2. Nah, reaksi yang ke kanan reaksi apa itu? Dari kiri ke kanan reaksi fotosintesis. Kemudian itu kan panahnya ada dua. Kalau dari kanan ke kiri reaksi apa yang menyerap oksigen? Respirasi atau pernafasan ya. Jadi sekarang saya tanya, reaksi tersebut kira-kira termasuk kesetimbangan dinamis atau bukan? Atau reversible atau bukan? Ya, coba perhatikan dari reaksinya. Kesetimbangan dinamis, ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, karena bolak-balik. Ya, ya betul, bagus. Kemudian dari situ termasuk kesetimbangan homogen atau heterogen? Heterogen. Kenapa? Karena terdiri dari ya beberapa wujud zat yang berbeda ya. Ada gas, ada solid atau padatan. Ya, betul sekali. Artinya sudah menguasai kalian terkait pembelajaran kemarin. Sebagai motivasi untuk kalian biar tersemangat untuk belajar tentang kesetimbangan ini ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang tetapan kesetimbangan ya. Jadi perlu kalian ketahui juga kita apa sih tujuan kita saling memberi itu? Ya. Itu. Tahukah kalian mengapa di kehidupan ini kita harus saling
Memberi. Kenapa kira-kira? Ya. Nah, sudah ada di situ ya. Nah, supaya dalam hidup itu terjadi kesetimbangan gitu. Jadi tidak muncul lagi kesenjangan. Ya. Dari situ kita bisa mengambil hikmahnya dari belajar ini. Ya, ya ke depan selanjutnya berarti kalian juga harus saling memberi. Ya, setelah belajar ini pastinya. Termasuk juga harus menguasai konsep-konsep yang sudah kita pelajari, konsep kesetimbangan maupun tetapan kesetimbangan. Lah, bagaimana untuk menentukan tetapan kesetimbangan? Kita akan pelajari hari ini. Ya. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa kompetensi dasar tujuan kita belajar hari ini ada dua pokok, gitu ya. Yang pertama menjelaskan terkait reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Kemudian menyajikan pengolahan data ya untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Kemudian secara rinci ini saya tampilkan juga tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama menjelaskan tetapan kesetimbangan dengan tepat, menentukan kesetimbangan konsentrasi, kemudian baik itu homogen maupun heterogen. Selanjutnya menganalisis ya harga KC berdasarkan konsentrasi zat. Kemudian yang keempat mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan. Selanjutnya yang terakhir mempresentasikan hasil pengolahan data. Ya. Nah, sebelumnya kita lakukan pretest dulu seperti pertemuan kemarin ya, sebelum kita memasuki pembelajaran. Sudah siap kira-kira? Siap ya. Sudah belajar kan tadi malam? Nah, saya kasih pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal. Silakan dibagi ke data. Waktunya 5 menit ya. Kerjakan sebisanya. Karena kalian belum mendapatkan materi ini kan? Ya, diisi. Kasih nama dulu ya. Ya, diisi. Sesuai dengan perintah yang di sini ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat. Tinggal dicentang. Kasih nama kelas. Mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Ada? Bisa ya?
Kurang 1 menit ya. Kurang 1 menit. Manfaatkan waktu dengan baik. Ya, cukup ya. Waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Sudah kira-kira? Sudah, alhamdulillah. Silakan dikumpulkan dari belakang. Belakang ke depan. Dibantu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait penilaian untuk pembelajaran hari ini. Penilaian yang pertama itu tadi pretest maupun post-test sebagai bahan evaluasi untuk nilai kognitif ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Nanti saya lihat cek satu-satu terkait diskusi maupun waktu presentasi. Presentasi pun juga dinilai terkait kemampuan keterampilannya. Ada 3 ya. Kognitif, afektif, dan psikomotornya. Kemudian yang selanjutnya perlu saya jelaskan juga gambaran terkait pembelajaran hari ini. Yang pertama seperti yang saya jelaskan kemarin, yakni memberikan orientasi masalah. Jadi saya munculkan masalah dan berupa gambar, kemudian kalian nanti mengorganisasi kelompoknya, bentuk kelompok. Selanjutnya melakukan penyelidikan dari apa yang sudah kalian tuliskan masalahnya itu. Selanjutnya mengembangkan hasil karya, yakni dengan presentasi. Selanjutnya mengevaluasi dan menganalisis pemecahan masalahnya ya, termasuk kesimpulannya juga disebutkan di LKPD nantinya. Nah itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Sudah ya, sudah siap kira-kira hari ini ya. Ya baik, kita lanjutkan memasuki kegiatan inti ya pembelajaran. Nih, saya berikan sebelumnya saya ini dulu. Oh belum ya, nanti LKPD-nya. Selanjutnya saya sajikan itu ya, sajikan tabel percobaan. Kelihatan kira-kira? Kelihatan jelas ya, bagus kan TV-nya ini ya. Nah, percobaan 1, 2, dan 3 di situ. Ini percobaan tentang keseimbangan. Reaksinya itu N2O4 menjadi reaksi bolak-balik menjadi 2NO2 pada suhu 25 derajat, dihasilkan ini konsentrasinya masing-masing. Kemudian perbandingan konsentrasinya ini. Kemudian yang kanan itu NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 4,65 kali 10 pangkat 3, yang kedua 4,66 4,6. Nah, kira-kira dari tabel itu kalian bisa memunculkan masalah apa gitu ya terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Apa hari ini? Tetapan keseimbangan ya. Silakan kalian tuliskan dulu secara individu. Kira-kira masalah apa yang bisa kita munculkan dari tabel itu berdasarkan tujuan ya. Silakan tuliskan dulu. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Kira-kira apa? Silakan, tidak apa-apa. Dari tabel itu apa kira-kira? Itu Pak yang paling ini Ustaz, yang tabel. Iya. Itu kok mirip-mirip itu Ustaz hasilnya. Ya, bisa dirangkai kata-katanya mungkin? Gimana? Apa gimana? Nabila. Apa? Datanya mirip ya? Iya. Nah, itu kan bisa dimunculkan masalahnya ya. Nanti bisa dirangkai lagi ya kata-katanya Ya. dari kelompoknya. Mungkin ada yang lain? Berdasarkan tujuan tadi, apa kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Ika? Atau Ginan?
Apa? Silakan. Yang pasti berupa pertanyaan ya, bagaimana, mengapa, misalkan ya. Sudah kira-kira? Ini apa? Sudah. Silakan disampaikan. Mengapa data perbandingan konsentrasi kesetimbangan itu hasilnya terlihat mirip? Terlihat mirip. Mengapa data perbandingan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi N2O4 itu ya datanya hampir sama ya, cuma beda koma saja gitu. Ya bisa dimunculkan nanti. Kenapa kok bisa? Apa kaitannya dengan tetapan kesetimbangan? Bisa ditangkap kira-kira ya? Bisa. Sudah. Saya kira cukup untuk orientasi masalahnya. Silakan selanjutnya kalian membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah saya bagi pertemuan sebelumnya. Ini berarti saya bagi jadi 4 kelompok berarti ya. Kalau kemarin 3 kelompok karena banyak yang tidak masuk, untuk hari ini berarti saya bagi 4 kelompok yang sudah saya bagi. Silakan mulai dari sekarang. Ini sudah sesuai dengan ini ya tempat duduknya. Digeser saja. Balik aja. Ya. Ya balik. Nah itu di sini. Yap. Kalau tidak cukup di sini lagi ya. Ya, Ika di sini. Untuk kelompok 1 mana? Ini ya. Nah, ini kelompok 1 LKPD-nya, kelompok 2 ini LKPD-nya. Kelompok 3 LKPD-nya ini. Kelompok 4 saya bagi juga untuk bahan ajar ya, sebagai sumber belajar, nanti bisa dicari di situ masing-masing kelompok ini. Ini. Ya, semangat, terus semangat. Terus 1 2 3 4 1 2 3 4 ini bahan ajar, nanti bisa dicari. Nah itu ya. Nah, silakan dibuka lembar kerja LKPD-nya. Di situ sesuai dengan yang saya tampilkan tadi, tabel itu ya. Nah, bisa dituliskan di situ pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah muncul tadi dari masing-masing individu, silakan dituliskan di orientasi masalah di lembar pertama itu LKPD-nya. Silakan, saya beri waktu 5 menit ya. Silakan dituliskan. Pertanyaannya ditulis di LKPD. Nah, ini tuh. 1 atau 2. Ya, ditulis. Iya, Ustaz. Tuliskan. Mengapa, bagaimana, begitu ya. Kalau pertanyaan berarti berupa kata, ya kata tanya begitu. Bagaimana?
Yuk, kelompok 1 sudah? Belum? Belum Ustaz. Nulis ya. Nulis. Itu tadi sudah dituliskan. Bagaimana apa tadi ya? Mengapa? Sudah ya, cukup ya. Coba saya ambil sampel. Mungkin kelompok berapa yang bisa menyampaikan? Sampel aja. Kelompok 1 mungkin? Silakan sebutkan pertanyaannya. Apa? Bagaimana cara menentukan ketetapan kesetimbangan? Bagaimana caranya menentukan tetapan kesetimbangan? Ya boleh, karena memang sesuai tujuan ya. Pintar. Kelompok berapa lagi mungkin? Ada yang berbeda? Kelompok 3 bagaimana? Dari masalah yang tadi. Sebutkan satu saja, ada apa-apa. Yang keras. Bagaimana cara menganalisis itu ketetapan kesetimbangan? Bagaimana cara menganalisis tetapan kesetimbangan? Kalau menganalisis berarti dikaitkan dengan apa? Soal ataupun reaksi nanti kan gitu ya. Nah, nanti dipecahkan masalahnya itu. Sudah, saya kira cukup untuk fase ini. Selanjutnya kalian lakukan diskusi di situ. Nanti saya bimbing sambil kalau misalkan ada kesulitan saya bimbing. Silakan dibuka lembar LKPD-nya. Untuk di lembar kedua itu ada terkait beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Gitu ya. Silakan mulai dari sekarang. Waktunya 20 menit ya. Nah, mulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, bisa dicari di bahan ajar. Bagi tugas ada yang mencari di sumber ajar, ada yang menulis begitu ya. Kalau yang diskusi ya, ini bisa disimpulkan dari data yang sudah kalian peroleh tadi. Berarti kesimpulannya apa? Ya, Apa yang dilihat? Produknya gitu. ya Konsentrasi. coba dilihat dari bahan ajar kan. Ini kan gitu. Nih, berarti KC-nya gimana itu dari data ini? Ya. Ya boleh pakai kalkulator, tidak apa-apa.
Ya, jangan lupa identitasnya ya, nama, kelompoknya. Ya, dibantu ya, sama-sama kerja. Ayo. Atau dibuka nggak apa-apa, staplesnya itu untuk mempercepat. Ya, ini sambil dibaca bahan ajarnya sebagai sumber belajar. Ustaz, kalau air itu larutan. Iya, apa iya, larutan? Kalau liquid itu cair. Ya, gitu. Ya. Kan sudah di kelas 10. Ya. Kalau G apa G? Gas, ya. Apa lagi? Aki. S. Padat. Pinter gitu. Ini agak error ya. Ya, silakan manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, termasuk pertanyaannya ya, dijawab itu. Ya. Kalau bisa. Kurang 10 menit ya. Ya. Nilai bagus, nilai hidup. Betul. Ini udah Ya. Boleh. Di bahan ajar sudah ada ya. Gambar di baliknya juga ya. Ini ya.
Jangan dibalik Mas. Iya, ini juga. Dibalik. Kan ini. Nah, ini juga. Hanya waktunya terbatas. Ya. Sambil dibantu nomor berapa itu? Ini kan kamu sudah ya? Bisa di ini. Sampai nomor berapa sudah progresnya? Sudah. Sudah ada Ustaz. Sudah. Kalau sudah dicek lagi. Takut salah. Mungkin dilihat angkanya, harus teliti ya. Oh. Nanti kita lihat lagi. Ya, kalau misalkan ada waktu nggak apa-apa diisi juga. Nomor 2 Saya Ustaz. Kenapa? sudah. Silakan dicek lagi, masih ada waktu. Kelompok 4 progresnya sampai apa? Mengerjakan yang nomor 2 Ustaz. Ya, ini yang B belum. Oh iya, lupa. Lagi Ustaz. Ya, ini ya. Ya. Ada kesulitan enggak? Enggak. Sudah belajar semua berarti tadi malam? Oh. Siap. Pinter berarti kalian ya. Memang yang betul begitu ya. Belajar sebelum diajarkan. Setelah dilakukan pembelajaran, berarti nanti ya diulang lagi dengan cara ya mengerjakan latihan begitu. Jadi belajar itu sebelum dan sesudah. Silakan bisa lihat sambil lihat di contoh soal itu ada. Contoh soal yang ada di bahan ajar itu bisa jadikan referensi untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di LKPD itu. Ya, kalau yang sudah sambil disiapkan nanti siapa yang akan maju. Cukup 3 orang saja perwakilan ya, biar cukup space-nya yang ada di depan. Nggak usah pakai meja sudah, nanti ribet karena harus menuliskan di papan kan. Jadi nanti silakan ditunjuk siapa yang membuka, siapa yang nulis, siapa yang menjelaskan gitu ya, bagi tugas. Silakan berdiskusi. Kemudian kelompok 2 juga siapkan. Ntar lagi. Sampai apa sudah? Sudah. Ya, kenapa? Apanya? Yang nanti yang presentasi. Presentasi 3 orang saja di depan. Ada yang membuka, ada yang menulis, ada yang menjelaskan gitu, bagi tugas ya. Gitu. Ya. Nggak usah pakai meja sudah, nanti langsung saja. Kalau 6 orang maju nanti nggak cukup, nggak kelihatan. 3 orang aja. Sudah itu ya. Ya. Itu udah. Ya, 1 lagi. Ya, tuliskan aja. Kan dikumpulkan nanti, jadikan penilaian. Ya. Sesuai dengan konsep tetapan kesetimbangan. Ini nih. Loh. Lupa kan? Kurang 5 menit. Kurang 5 menit.
Sudah siap Belum. untuk presentasi? Sudah. Iya kan ini banyak orang. Banyak orang yang wajib juga. Harus selalu bahagia ya. Bahagia. Iya. Sudah, ini kelompok 2. Tinggal dibagi. Sudah dibagi? Siap-siap ya. Nah. Nanti usahakan kalau presentasi intonasinya yang tepat, suaranya yang keras, gitu ya, biar dengar semua teman-temannya, gitu, ya. Belajar untuk menjelaskan, untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti juga ketika presentasi ya kalau ada yang keliru ditanggapi begitu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya. Cukup ya, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 4? Sudah, finish ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Ya, ini kalau saya tuliskan di situ adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya berupa hasil diskusi kalian yang sudah dituangkan di LKPD itu. Silakan saya bagi saja ya biar efektif nanti presentasinya. Kalau sudah dijelaskan oleh kelompok 1 nanti tidak perlu dijelaskan ulang sudah. Nanti kalau misalkan ada yang berbeda tidak apa dijelaskan gitu ya. Biar cukup waktunya juga. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya 3 orang saja, tidak apa-apa untuk mempresentasikan. Silakan. Kalau ada yang perlu ditulis. Ayo, siapa saja? Ayo. Siapa? Silvina, terus Vina semua ini ya. Terus siapa lagi? Salsa. Ini dibuka dulu ya.
ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai ketetapan keseimbangan kimia. Ya, ini pakai ini aja biar tadi. Tadi kan ada yang tanya, bagaimana cara menentukan ketetapan kesetimbangan? Caranya gini. Ya, ini mau dijelaskan. Nah, dituliskan dulu. Itu tuh aja. Langsung ke itunya saja ya. Itu kan sudah ada di rekam ini. Langsung jawabannya aja. Jelaskan jawabannya. Mbak ini kan? Ini dah tulis saja. Teman-temannya kan sudah ini, pegang. Nah, reaksinya dulu dituliskan. Reaksinya ini. Kemudian tetapannya. Reaksi dulu. Reaksi. Ini. Nanti kalau ada waktu. Kajian nulis apa? Malika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi kesimpulan apa sih bener kan sama. Tidak jadi kesimpulan umum deh lah. Kesimpulan umum itu dari reaksi biar yang ini kan apa soal itu nggak buat lah. Oke, perhatikan dulu itu. ya kajian terus kita aja lupa ya. Iya. Bunda mana dah? Mana dah? Ya, perhatikan semuanya ke depan. Kalau misalkan ada yang keliru, silakan ditanggapi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Ayo. Ini di sini kan di situ di lembar kerja kalian kan ada itu apa dah reaksi antara N2 direaksikan dengan 3 molekul H2 terus jadinya kan 2 NH3. Nah, itu untuk mencari ketetapan keseimbangan konsentrasinya itu dengan cara ini kan apa dah reaktannya, ini kan hasil produknya. Jadi hasil produknya itu dipangkatkan koefisiennya. Ini kan koefisiennya kan, kalian udah tahu kan? Ya. Terus dibagi dengan ini reaktannya, terus dipangkatin sama ini sama juga koefisiennya. Jadi kan ini 2HN3, ini kan koefisiennya, ini NH3-nya. Hah? Oh, 2NH3. Jadi NH3 dipangkatkan dengan ini. Terus per N2 kan nggak ada koefisiennya, jadi nggak usah.
terus ini H2 kan ada koefisiennya 3, jadi dimakan 3 gitu. Mengerti? Nah, di baliknya itu kan ada reaksi PA ditambah QB, RC sama SD. Nah, kesimpulan umumnya itu untuk mencari ini jika ada reaksi lain, bukan selain ini, itu kesimpulan umumnya bisa gini juga. Sama, kayak produk itu dia dipangkatkan dengan koefisiennya per reaktannya dipangkatkan koefisiennya gitu. Mengerti? Ya sudah, ada yang tanyakan? Sebelum menghitung reaksi tersebut, kalian harus melihat wujud zatnya. Ya, yang mempengaruhi wujud zat itu ada itu A, Q itu sama gas G. Larutan sama gas. Iya, gas. Yang lain kalau ada Yang- wujud zat yang lain itu diabaikan. Iya, jadi yang ada aja kayak gas sama itu sama aki. Ini kan gas semua kan? Mungkin ntar lagi di contoh lain ada yang S atau yang lain itu gak usah ditulis. Jadi yang ditulis cuman gas sama aki aja. Ngerti? Larutan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan atau ingin ditanggapi dari kelompok lain, kelompok 2, 3, 4 mungkin. Silakan angkat tangan. Silakan. Ada yang keliru enggak dari situ? Silakan. Menanggapi aja enggak apa-apa. Ada? Kelompok 2, silakan. Kayaknya bisik-bisik. Nah. Iya, iya. Apa? Kenapa G sama AK berpengaruh? Nah, kenapa G sama AK berpengaruh? Kan kalau G itu kan apa sih kayak berubah gitu wujudnya. Kalau padatan kan nggak berubah, padat terus. Kalau ini kan bisa. Gitu. Iya sih? Ya, gitu. Ya. Begitu? Coba saya tanya dulu. Ini tetapannya yang dibahas kan tetapan KC ya? Tetapan keseimbangan konsentrasi. Oh, berarti yang berpengaruh apa? Gas sama Larutan. Karena berkaitan dengan data konsentrasi. Itu ya, saya tambahin aja. Karena berkaitan dengan konsentrasi. Silakan yang lain, mungkin ada yang ditanggapi lagi. Kelompok 3, kayaknya meraba-raba barusan ya. Apa? Cukup. Bisa dipahami nggak kira-kira? Assalamualaikum. Pak, sebelumnya, kalau kalian jeli, apa yang belum ditulis nih? Pinjam. Apa yang belum ditulis? Ini. KC. KC-nya ya? Iya. Nah, biasa kan yang lengkap. Maaf. KC. Berarti kalau ini KC. juga. Rumus umumnya ya. Ya. Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itunya. Tahu, dok. Jangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilannya. Ayo mic-nya. Kelompok 2. Silakan dituliskan dulu hasil diskusinya. Ayo, langsung aja. Ayo angkat cepat. Ayo. Harus sat-sat ya, sat-sat gitu nih. Ya. Ayo siapa? Zalza, terus Daim sama Laura. Nih, silakan. Dibuka dulu. Siapa yang mau presentasi? Nah, ini pakai mic-nya. Biar jelas. Ini. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Kami mengumumkan kepada Hubungannya. ya. Tidak apa-apa, intermezzo. dimohon untuk Tidak apa-apa, lanjutkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan soal dari nomor 1 A sama yang B itu. Ya. Tulis. Adina Sarsalia, Diana Tausia, Sama ini tuh dah, ini tuh dah. Jangan diingat, hah? Kamu yang B ya? Yang B. Nailinda Amaliatul Firdausia Mahmud, Ilma Ada lagi di situ. Yudi Lestari, terakhir Nuri Faizatul Hikmah Ramadhani. Sekali lagi dimohon kepada Yang di rumah mana gitu, yang itu setengah kan? untuk kelima ruangan. Yuk, kenapa? Langsung aja di depan. Siapa ya? Kamu yang ini. Lihat dah. Yang atau data lagi. Kita lagi dain dah. Nah, lu aku. Dan Ya, satu soal aja. Ya, jadi cukup aku ya. Jangan Nah. tidak usah. satu aja. Nah, saya di sini mau jelasin 3FE ditambah 4H2O. Nah, jadinya Fe3 O4 ditambah H2. Duh. Ini kan hasil apa sih namanya? Hasil produknya. Nah, ini hasil reaktan. Oh, reaktan iya. Caranya buat jadiin itu apa sih namanya, rumus tetapan kesetimbangannya itu harus memperhatikan fase atau wujud zat yang terdapat dalam reaksi yang akan ditentukan nilai Kc-nya. Jadinya begini. Gini. Ya kan? Silakan, silakan. Sini. Nah, kenapa yang ditulis itu cuman H2 sama H2O? Karena yang di sini kan S solid sama yang di sini juga solid. Solid tuh ya gak masuk gitu. Karena yang berpengaruh cuman Aki sama G. Jadi yang ditulis hasil produknya dulu di atas, habis itu hasil reaktannya gitu. Ya kan? Ya, udah gitu. Cukup yang A saja. Udah, Zat. Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau bertanya? Jangan bisik-bisik, langsung aja angkat tangan. Atau yang menanggapi, silakan. Atau ada yang Kasih salah ya, pertanyaan Zi? Atau diskusinya kelompok 2 itu. Perhatikan baik-baik. Ada yang keliru enggak? Kok kayaknya ada ya? Oh enggak ya? Ayo, perhatikan. Iya, Ayo, aku tahu. Kelompok 4, sekarang. Angkat tangan, yang keras. Nah, yang mana, yang mana? Udah dihapus tadi. Ya. Terus, Typo. ada lagi yang ditanyakan? Ada. Padatnya coba lihat. Benar. Sebi. Betul gimana? Sorry. Setengah ya, setengah ke Setengah. kanan, setengah ke kiri. Karena itu reaksi reversibel atau keseimbangan dinamis, bolak-balik. Ya. Jadi bukan penuh ke kanan, itu salah konsep. Bukan penuh ke kanan, bukan penuh ke kiri. Bisa dipahami kira-kira? Terus reaksinya ini ada yang kurangnya. Ya. Ini ditambahi 4. Dan harus? Udah ada di sini. Ini ya. Ya, keliru tadi. Dan harus sama ya, harus setara kan?
Sudah? Bisa dipahami kira-kira? Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi menjelaskan reaksi umumnya, kalau ini menjelaskan contoh. Cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mik guys. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, silakan. Ini nih, siapa yang mau presentasi? Ini nih. Ini diatur dulu. Gimana kan? Hah? Gimana kan? Nih, luruskan dulu. Mana? Ini, silakan. Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 2. Bismillah. Terus nomor. Iya. Yang pesan aja, yang putih. Ya, perhatikan kelompok 1, kelompok 2. Nih. Silakan diteliti, mungkin ada yang biru bisa ditanggapi. Silakan. Ayo, perlahan perhatikan. Perhatikan dulu soalnya di nomor 2. Di sini keadaannya masih belum setimbang. Dalam volume 1 liter terdapat 5 mol gas A2B2. Jadi kita cari molaritasnya A2B2 dulu dengan pakai rumus ini. Pakai rumus stoichiometry. M sama dengan mol dibagi volume dalam satuan liter. Molnya di sini diketahui mol dari gas A2B2 itu adalah 5. Kemudian volumenya adalah 1. 5 bagi 1 sama dengan 5. Kemudian untuk mengetahui waktu dia setimbang tuh berapa mol tiap zat, maka kita pakai kayak gini. Mula-mulanya
A2B2 ini terdapat 5 mol. Kemudian pada waktu bereaksi ini ada konsep stoichiometry dengan memperhatikan koefisiennya ini ada 2 mol gas A, ada 2 mol gas B. Kemudian kalau ini ada 2 mol, berarti sisanya di sini kan tinggal 1. Kemudian pada waktu setimbang, untuk mengetahui pada waktu setimbang ini berapa mol per zatnya ini, kalau yang sini itu ditambah, kalau yang sini itu dikurangi. 5 dikurangi 1 kan sama dengan 4. Ini kan 2 mol. Jadi pada waktu setimbang ada 4 mol gas A2B2, ada 2 mol gas A, dan 2 mol gas B. Kemudian kita tentukan tetapan. Kemudian kita cari KC-nya. KC-nya di sini A2 dipangkatkan dengan koefisien A dipangkatkan dengan koefisiennya, pas B dipangkatkan dengan koefisiennya, dan A2B2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Di sini A-nya ini kan ada 2 mol per dibagi 1, karena 1 ini kan dalam volume 1 liter. Kemudian sama juga B-nya ada 2 mol dibagi 1 sesuai dengan volumenya, sama-sama dipangkatkan dengan 2. Kemudian dibagi molnya dari A2B2 dibagi volumenya 1 liter. Kemudian kita ambil itu hasil bahwa ini 2 bagi 1 2, 2 pangkat 2 dengan 4, 2 bagi 1 2, 2 pangkat 2 4. Kemudian 4 bagi 1 sama dengan 4, kita coret 4-nya sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan 4. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Coba tanya Pak. Yang keras ya. Yang keras saja. Iya, Kak. Yang B-nya kan mulai di sini 2. Oh ya, salah. Dipangkatkan 2. 2 ya, karena Salah. koefisiennya 2. Koefisiennya 2. Ya, terima kasih. Nanti lah Pak Bapak. Apa? Ditanggapi, tidak apa-apa. Ada yang mau Terus? tanyakan lagi? Apa lagi? Nomor 1. Ada yang ditanyakan? Sudah paham kira-kira? Konsepnya kan sama ya, menggunakan tetapan keseimbangan. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi, tinggal menerapkan dikaitkan dengan rumus reaksi itu. Ya, kalau yang mencari mol, mencari apa itu? Mencari konsentrasi itu kan kita kaitkan dengan pelajaran kelas 10. Ya, ini stoikiometri. Ya. Sudah, saya perjelas lagi. Ini pinjam. Ini tadi kan yang diketahui 5 mol, ya, mula-mula. Kemudian yang diketahui ketika ini kan belum ada, ya. Baru ini dicari masing-masing. Ini pakai perbandingan volume perbandingan. Cukup ya? Silakan ditutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 yang terakhir untuk mic-nya. Ayo, siapa yang presentasi? Ayo, 3 orang. Ayo langsung. Nah, di sini sebelahnya aja, di sebelah. Buka dulu kah? Buka dulu. Dibuka dulu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan soal nomor 3. Ya, silakan ditulis dulu. Nah, Tidak apa-apa. Ya. iya dah, apa. Ya, tidak apa. Ya. Tidak berdosa sekali. Ayo. Lebih lah. Saya ngitung sampai jam 9.15. Selesai.
Iya, oke. Jelasakin deh kemarin kok. Jelasakin gimana? Yuk semuanya perhatikan hasil diskusi dari kelompok 4. Yang ada di sini aja. Jadi kan di situ kan udah ada itu kan ya soalnya. Terus itu diketahui kacanya itu sama dengan 1/4 kan. Itu kan kaca mula-mula awalnya. Nah, persamaan yang awalnya kan ini. Yang ini. Nah, ini kan seharusnya gimana ya? Kan seharusnya ini adalah reaktannya, terus ini adalah produknya kan gitu kan. Tapi berhubung kebalik, jadi kita balik dulu. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya persamaan kayak gini itu dibalik, itu tuh berpengaruh sama kacanya gitu. Nah, jadi kaca yang awalnya kan 1/4. Itu kalau mau nyari kaca 2, kaca dari yang persamaan ini itu sama dengan 1 per kaca 1. Ngambil dari sini kan. Jadi 1 per 1/4 sama dengan 4. Bingung tah? Ngitung yang ini? Enggak kan? Enggak kan? Nah, terus kan berhubung yang di sini yang diminta itu tentukan harga tetapan dari reaksi yang ini. Ini kan kalau misalnya dari persamaan ini yang ke sini itu kan dikali 2. Dikali 2 kan? Yang ini dikali 2 jadi ini dikali 2 jadi ini, terus dikali 2 jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya kayak gini dikali 2 itu juga berpengaruh sama kacanya. Jadi kaca 2 itu tuh dipangkatkan 2. Bukan dipangkatkan 2 sih. Dipangkatkan sama ini dikalikan berapa sih? Ya. Biar mudah aja gini aja dah. Kalau misalnya dikali N gitu ya. Itu jadi kacanya dipangkatin N gitu. Ini kan berhubung dikalinya 2 kan, N-nya kan sama dengan 2. Jadi di sini tuh kaca yang 2 itu dipangkatkan 2 karena yang di sini dikalikan 2. Jadi ketemunya ini. Karena kan yang dicarikan harga tetapan kesetimbangan dari persamaan yang ini. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nomor 1, jelas? Nomor 2, jelas? Jelas. Berarti kalau dibalik, ya bakal itu. Kalau reaksinya dibalik, maka KC yang akhir sama dengan 1 per KC awal. Ya. KC awal. Tahu dari mana tadi kalian? Bahan aja. Kan bahan ajar ada? Iya. Ya. Gitu. Makanya itu fungsinya bahan ajar. Sudah aja itu. Sudah. Kalau sudah jelas, silakan ditutup. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali kelompok 1 itu. Sudah makan 2 piring mungkin ya. Terima kasih kepada kelompok 4 ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 bagus semua. Jadi untuk selanjutnya kita akan menganalisis dan mengevaluasi hasil diskusi kalian tadi. Untuk yang pertama, tetapan kesetimbangan.
Biasanya yang sering keliru itu apa? Menuliskan apa? Melihat dari wujudnya dulu ya. Pertama yang dilakukan adalah melihat dari wujud zatnya. Kalau KC berarti pengaruhnya dipengaruhi oleh wujud gas maupun yang aki larutan. Kenapa kok yang solid dan liquid tidak termasuk? Ya karena ini kaitannya sama konsentrasi. Jadi yang bisa dihitung konsentrasinya itu kan dari gas maupun yang larutan ya. Kemudian terkait penerapan di soal, iya itu pasti ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya ya. Makanya materi prasyarat di kelas 10 itu kalian perlu fahami ya, stoikiometri, perbandingan mol, hukum Gay-Lussac dan lain sebagainya itu ya, mencari volume, mencari konsentrasi, mencari jumlah mol itu harus kalian ketahui. Ya, sudah diterapkan tadi di kelompok 3 kan ya, itu tadi mencari molnya. Kemudian terkait presentasi tadi ya, sudah bagus semua. Ya biasakan memang kalau menjelaskan itu jangan menghadap ke papan. Ya kasihan teman-temannya. Nah ngadep ke situ. Jelaskan beginilah, gitu ya. Jelaskannya begitu. Jadi menghadap ke ke depan sambil menjelaskan. Jadi biar interaktif gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira? Mungkin nih kesulitannya apa lagi kira-kira? Lupa nulis KC ya, harus lengkap memang ya. Kemudian yang kedua kesulitannya apa tadi? Nggak ada, tinggal dilihat aja ya wujud zatnya. Kemudian yang ketiga penerapan soal hot mungkin. Tadi kan mencari dulu ya. Kesulitannya menyesuaikan dengan materi sebelumnya ya. Terus yang keempat ini ada kesulitan tak kira-kira? Jadi tinggal pahami konsepnya ya. Konsepnya tinggal dipahami. Jadi ini sudah betul. Nah, yang pasti ini berdasarkan analisis sebenarnya ya. Pakai rumus dianalisis lagi bisa sebenarnya. Ya, karena di bahan ajar sudah ada ya, tinggal kita terapkan saja. Gitu. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kalian tuliskan kesimpulan masing-masing ya. Silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mengisi kesimpulan apa yang sudah kalian diskusikan tadi sesuai dengan tujuan maupun rumusan masalah yang sudah dituliskan. Kesimpulannya itu ditulis. Ayo, itu gabung.
Sudah? Sudah. 1, 2, 3, 4. Sudah. Silakan saya ambil sampel saja untuk 2 kelompok menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan perwakilan. Angkat tangan. Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1? Ya, ini biar jelas pakai ini. Kelompok 1, silakan. Berdiri aja. Berdiri. Jelaskan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tentang ketetapan keseimbangan konsentrasi itu yaitu tetapan keseimbangan konsentrasi itu merupakan hubungan antara pereaksi dengan hasil reaksi yang dipengaruhi oleh wujud zat dan bersifat tetap. Sudah. Ya. Sudah. Itu ya, sudah ya. Jadi bukan tetapan keseimbangan, tapi ketetapan kesetimbangan gitu ya. Betul tadi sudah. Jadi artinya tetapan kesetimbangan itu dipengaruhi oleh wujud zat, kemudian yang bersifat tetap. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan? Bagaimana caranya tadi menentukan tetapan kesetimbangan? Silakan dijelaskan gitu kan ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, dibacakan aja. Hasil bagi Yang ini. Berdiri. Hasil bagi konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisiennya dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Betul ya? Gitu ya kesimpulannya. Oh, ditambahkan sama kelompok berapa ini? Ya, jangan. Ditambahkan sama kelompok 3, tetapan kesetimbangan itu caranya dengan cara apa? Konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, ada lagi mungkin? Sudah? Ya, cukup. Jadi sesuai dengan pengertiannya itu ya. Kemudian ada lagi tadi. Ini sebagai tambahan saja. Misalkan nyari KC. KC awalnya itu adalah kalau di apa kata tadi? Dibalik berarti KC-nya jadi apa? 1 per KC awal ya. Misalkan KC 1 sama dengan N misalkan ya. Berarti KC 2 1 per N gitu ya. Kalau di apa lagi? Dikali 2 maka KC 2 sama dengan dari N ini N pangkat 2 atau dikali A misalkan berarti N pangkat A begitu. Kalau dibagi gimana? Dibagi A maka KC akhirnya berarti akar N pangkat A gitu ya. A akar N gitu ya. Kemudian kalau dijumlahkan masing-masing misalkan ada KC 1 KC 2 dijumlahkan maka jadinya gimana? Berarti jadinya dikalikan ya, dikalikan masing-masing KC 1 kali KC 2 kali KC 3 misalkan. Ada 3 reaksi misalkan. Nah, nanti diterapkan ya. Saya kira cukup untuk kesimpulannya. Paham kira-kira semuanya ya? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Alhamdulillah kalian rupanya semangat sekali meskipun ini jamnya sudah jam berapa ini? Jam setengah 10 sudah ya. Nah, sudah silakan kalian kembali ke tempat awal tadi. Dikumpulkan dulu LKPD-nya, hasil kerjaannya. Kembali lagi ke tempat semula. Ya. Mana aja nih? Ya, enggak usah, ambil.
Ya, saya ucapkan terima kasih pada kalian karena sudah melakukan diskusi dengan baik, melakukan presentasi dengan baik, sudah aktif semua, semangat. Itu adalah modal untuk belajar ya, modal untuk bisa memahami permasalahan tadi dengan cara semangat. Kalau tidak semangat, ya habislah sudah. Gitu. Harus semangat. Ya. Terus selanjutnya, ya tepuk tangan dulu untuk kalian semua dong. Selanjutnya kita akan melakukan post test atau soal evaluasi ya sebagai untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap pembelajaran ini. Silakan. Waktunya 7 menit ya. Karena ini ada soal hitungannya jadi saya perlebih waktunya. Enggak 5 menit, 7 menit. Silakan manfaatkan waktu dengan baik, kasih nama dulu, keterangan kelas. Silakan dicoret-coret, enggak apa-apa di situ, jawabannya disilang. Ada hitungannya ya. Bisa. Dihitung. Hitung lah. Tidak kalau
Yuk bahan ajarnya di ini. Di YouTube. Nah, iya. Sudah? Yang lain? Belum. Kurang 1 menit ya. Ya, sebentar. Sabar, kurang 1 menit. Dikoreksi lagi. Dilihat lagi. Baik, saya kira cukup untuk post testnya. Silakan dikumpulkan. Yuk. Yuk. Terima kasih ya. Baik, untuk sebelum saya tutup, saya perlu lakukan refleksi pembelajaran hari ini dulu. Kira-kira apa kesulitannya untuk belajar hari ini? Hitung ya. Hitung. Oh, berarti solusinya nanti kalian harus sering latihan. Gitu. Bisa itu karena biasa. Harus dibiasakan. Ya, itu tadi. Yang kedua, bagaimana terkait pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian seneng enggak? Why? Seru. Kenapa? Seru? Menantang ya? Seru. Kenapa kok seru? Karena tahu. Oh, bisa dimengerti. Nah. Terus kemudian yang menjadi apa yang kalian tidak suka untuk pelajaran hari ini? Mungkin sebagai refleksi saja. Hitung. Oh. Apa lagi? Ya, kalau diskusinya lancar kan ya? Presentasinya tadi juga semangat kalian ya. Ada perkembangan lah dari pertemuan sebelumnya, saya lihat tadi. Ya, tepuk tangan dulu. Sudah, untuk penilaian terkait post test ini saya nanti koreksi, kemudian saya lakukan remedial jika kurang dari KKM nilainya. 70 kan KKM-nya ya. Kemudian kalau lebih dari KKM nanti saya lakukan pengayaan, saya berikan soal-soal yang lebih menantang, ya gitu ya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang hubungan KC dan KP ya. Kalau tadi ada KC, kemudian nanti akan dipelajari KP, termasuk juga faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah.
Baik, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena musim hujan hari ini ya. Jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.